tetap di kanan di pertigaan. Assalamualaikum, hai. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku bersama yang lain mau pergi ke pusatnya Jakarta guys. Salah satu yang mau dituju adalah Masjid Istiqlal, Monas, dan Kota Tua. Pertama yang mau disambangin adalah Masjid Istiqlal guys, karena ini udah masuk waktu sholat isya. Jadi kita mau sholat isya dulu di Masjid Istiqlal. Ini pintu masuknya ya guys ya. Penjaga gerbangnya tuh ramah-ramah banget. Turun ke bawah Bapak ya. Ambil jalurnya sebelah kiri. Siap. Ya. Makasih, Bang. Kita masuk ke sebuah lorong guys, lorong basement yang ada di bawah Masjid Istiqlal. Sebelum masuk jangan lupa pencet untuk ambil tiket parkirnya di mesin tiket parkir. Kita langsung OTW pilih-pilih lokasi yang sekiranya lebih dekat dari pintu masuknya guys. Nah ini kita udah masuk ke tangga untuk menuju masjidnya. Dia mau beli topi dah. Wah, bocah Saleh ada di mana? Ada topi tuh. Di depan masjidnya ini banyak sekali yang jual makanan guys. Jadi kalau kalian lapar tuh tinggal beli aja. Yang penting bawa duit guys. Tuh guys, udah kelihatan Masjid Istiqlalnya. Orang bule gitu. Iya dia ada orang bule, diajak ngobrol dan diajakin ngobrol. Hi, how are you? Gitu dan. Lah, ada motor. Oke. Apa mau foto? Sholat dulu. Sejarah berdirinya Masjid Istiqlal itu sendiri yaitu setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama RI pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto dan Iswar Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketahui oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Ini lorong dari lokasi wudhu ke lokasi masjid guys, jauh banget ya. Karena emang segede itu guys masjidnya, seluas dan semegah itu guys. dengan 9 Safar 1445 Hijriah, salat berjamaah diimami oleh Al-Hafidh Haji Markom Malik Taslim Ahmad dan Habib Al-Sadari Ahmad Ahwani Bestari. Tuh Monas dari sini kelihatan guys, tuh lihat, cantik banget ya. Ibadah berlangsung. Demikian atas kesalahan dan jasa para jemaah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Jadi pembangunan Masjid Istiqlal adalah cita-cita terbesar dari warga Indonesia untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus untuk tempat beribadah, guys. Pemasangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan disaksikan oleh ribuan umat Islam, guys. Pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar, guys. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan, guys. Proyek ini sempat tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing, guys. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Mana ya, Dan? Mana ya, Dan? Sono udah jauh. Dan ini disuruh ayah nyusul di sini. Ini ditinggalin. Ya kasihan. Jauh banget. Masa? Monas. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah atau setara dengan 12.000 US dollar, guys. Pantes semewah ini ya, guys ya, karena biaya yang dibutuhkan itu sangat banyak sekali. 7 miliar rupiah. Ada spot foto bagus katanya, guys. Spot foto bagus. Spot foto bagus. Karena aku nggak mau melewatkan kemewahan dan kemegahan Masjid Istiqlal, aku di sini foto-foto, guys. Jelas. Monas kelihatan, guys. Pasti. Makanya ini kota tua bae. Monas ditutup kan? Kayaknya kita terlalu terpesona dengan kemewahan dan kemegahan Masjid Istiqlal, guys, sampai kita nggak sadar kalau itu tuh udah jam 9 alias setengah 10 dan kita mau pergi ke Monas. Sayangnya Monasnya udah tutup. Sumpah demi apapun ini tuh masjidnya gede banget. Kalau aku sendirian di situ kayaknya nggak tahu deh bisa pulang apa nggak, bisa balik lagi ke parkiran atau nggak. Soalnya itu tuh gede banget, guys. Banyak lorong-lorong dan banyak space-space yang lebar-lebar dan aku tuh nggak tahu itu tuh di sebelah mananya. Alhamdulillah kita akhirnya keluar dari masjid juga karena suami ini udah yang kedua kalinya. Waktu itu dia pernah ke situ sama tetangga-tetangga yang lain, sama teman-teman musola. Seperti biasa kalau kita wisata ke masjid pasti bocah soleh ngerengek minta peci, padahal peci di rumahnya udah banyak. Dan dia komplain, guys, katanya dia nggak punya peci. Oke, fix. Sambil nunggu-nunggu bocah soleh pilih-pilih peci yang dia mau, aku lihat-lihat juga sih. Tuh, kalau di video kayak gitu dia mah anti sosmed. Akhirnya bocah soleh sudah mendapatkan apa yang dia mau, guys. No, liatin, seneng banget anjay. Udah beli peci. Tiap wisata ke masjid pasti mintanya peci. Di sini juga banyak turis asing, guys. Mungkin kayak ada daya tarik pesona gitu. Sebuah bangunan mewah, megah dan menyimbolkan bahwa itu tempat ibadahnya umat Islam. Jadi dia kayak excited gitu mungkin ya. Pengen gue ajakin ngobrol bahasa Inggris. Bener-bener sih ini yang dinamakan rezeki nggak kemana ya. Padahal itu ibu-ibu udah siap sedia ngelayanin kita. Tapi nggak tahu kenapa si Babe malah melipir ke samping dan membeli di kedai kopi sebelahnya. Emang udah rezekinya si Acong Madura ini, kita memutuskan untuk beli kopi sama dia. Si Akang dan si ibunya ini ramah, guys. Selesai ngopi-ngopi
ngopi dan ngees apaan tuh ngees. Kita akhirnya OTW lagi. Ini tempat yang tadi kita tongkrongin guys tuh di depan Masjid Istiqlal. Kita OTW lagi untuk pergi ke Kota Tua, tapi nggak tahu nih masih buka atau enggak. Soalnya ini kita OTW udah jam 10 guys. Dan bener aja guys, Kota Tuanya udah nutup. Sedih banget ya, padahal kita mau makan-makan di lapangannya. Akhirnya kita pulang dan mampir ada tukang tahu gejrot tuh di deket rumah. Langganan kita sih, kita juga sering beli nih sama dia. Dia asli Cirebon guys, jadi racikan tahu gejrot itu enak banget sih kuahnya. Berasa asemnya, berasa pedesnya, berasa bawangnya, pokoknya enak deh. Aduh, vibesnya bener-bener kayak lagi di Cirebon guys, sambil nyanyi tarlingan, sambil beli tahu gejrot, mantap dah. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini ya, semoga rezekinya lancar. Thank you for watching, see you.